Shalom, sudah yang dikasih Tuhan, jumpa kembali pada hari ini untuk kita belajar firman Tuhan. Setelah ada selingan 2 kali, saya ingin melanjutkan pelajaran kita dari surat Filipi. Kita sudah menyelesaikan Filipi pasal 2. Karenanya hari ini saya akan membahas Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang ketujuh. Dan hari ini kita akan membahas topik yang menarik tentang sunat. Karena hari-hari ini ada YouTuber-YouTuber dari tetangga sebelah kita yang mengatakan eh, yang mengikuti Yesus sesungguhnya adalah orang-orang Islam. Karena Yesus disunat, sedangkan orang Kristen tidak disunat. Mari kita bahas topik menarik ini dengan landasan firman Tuhan yang kuat sehingga kita tidak mudah dibodoh-bodohkan dan tidak mudah dibelokkan ke sana kemari, diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin yang seperti itu. Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 7. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Maksudnya adalah menuliskan tentang bersukacitalah dalam Tuhan. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, Paulus seringkali dicap atau dituduh sebagai orang yang mendirikan agama Kristen, yang membawa orang-orang menyimpang jauh dari Yesus Kristus. Bahkan Paulus seringkali dituduh sebagai orang yang meniadakan sunat. Sehingga secara tidak langsung Paulus sering dihubungkan dan dikatakan bertentangan dengan Yesus dalam hal sunat. Saya sudah katakan tadi ada ajaran-ajaran tertentu yang mengatakan bahwa pengikut Kristus sesungguhnya adalah Islam. Karena Islam disunat, sedangkan Kristen tidak disunat. Nah, ini perlu diluruskan. Apakah betul Paulus bertentangan dengan Yesus dalam hal sunat? Dan apakah Paulus meniadakan sunat? Nah, berikut adalah analisa berdasarkan ayat-ayat kitab suci. Yang pertama, apa sih pandangan Yesus tentang sunat? Yesus tidak secara eksplisit mengajarkan apakah sunat harus diteruskan atau ditiadakan. Namun dalam pelayanannya, perhatikan dalam pelayanannya, Yesus lebih menekankan pada hal-hal yang bersifat batiniah dan rohani, seperti hati yang taat kepada Allah, daripada ritual atau hukum lahiriah. Anda bisa lihat dari Matius 5, ayat 17-20, Yohanes 7, ayat 22-23. Yesus mengatakan bahwa ia datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan meniadakannya. Nah, dalam Yohanes 7 ayat 22-23, Yesus membela praktik sunat ketika mengkritik orang-orang yang menuduhnya melanggar hukum Sabat. Ini menunjukkan bahwa ia tidak secara langsung menentang sunat, tetapi lebih
memfokuskan pada esensi hukum itu sendiri. Ini pandangan Yesus tentang sunat. Nah, bagaimana pandangan Paulus tentang sunat? Paulus tidak meniadakan sunat. Saya ulang lagi, Paulus tidak meniadakan sunat. Tetapi ia mengubah cara memandang pentingnya sunat dalam konteks keselamatan. Sunat bagi Paulus bukanlah syarat untuk menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Sunat sebagai tanda perjanjian lama, Paulus mengakui bahwa sunat adalah bagian dari hukum Taurat yang diberikan kepada Abraham sebagai tanda perjanjian. Anda bisa baca Roma pasal 4 ayat 11. Namun ia menekankan bahwa iman dan bukan sunat adalah dasar pembenaran di hadapan Allah. Roma 3:28. Dan Paulus juga mengajarkan tentang sunat hati dalam Roma 2:29. Paulus mengajarkan bahwa sunat yang sejati adalah sunat hati, yaitu pembaharuan batin yang dilakukan oleh Roh Kudus, bukan sekedar tanda fisik. Itu yang kedua, pandangan Paulus tentang sunat. Nah, sekarang yang ketiga, bagaimana Paulus dan praktik sunat itu sendiri. Meskipun Paulus tidak mengharuskan sunat bagi non-Yahudi, ia tidak sepenuhnya menolak praktik sunat dalam situasi tertentu. Misalnya, dalam Kisah Rasul 16 ayat 3, Paulus menyunatkan Timotius. Karena Timotius memiliki ibu Yahudi dan agar pelayanan mereka di kalangan Yahudi lebih diterima. Dan ini menunjukkan fleksibilitas Paulus untuk tujuan misi, bukan kontradiksi. Nah, sementara dia menyunatkan Timotius, dia juga menolak. Kalau tadi dia menyunatkan Timotius, Paulus juga menolak untuk menyunatkan Titus di dalam Galatia 2 ayat 3. Dan adalah Titus adalah orang Yunani. Karena tekanan dari pihak-pihak yang ingin menjadikan sunat sebagai syarat keselamatan, Paulus tidak menyunatkan Titus. Kalau begitu, apa kesimpulan yang kita bisa ambil? Jadi kesimpulannya tidak ada pertentangan. Paulus tidak bertentangan dengan Yesus. Yesus memprioritaskan esensi hukum Taurat dan Paulus melanjutkan pandangan ini dengan menunjukkan bahwa keselamatan itu datang melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan melalui sunat atau hukum Taurat lainnya. Jadi Paulus tidak meniadakan sunat. Dia tidak meniadakan sunat secara mutlak, tetapi ia menolak pandangan bahwa sunat adalah syarat keselamatan. Ia menggeser fokus dari hukum lahiriah ke pembaharuan batiniah melalui iman kepada Kristus. Nah, saya harap pengajaran ini jelas dan menolong kita untuk memahami, sekali lagi, tidak benar kalau yang mengikut Yesus yang lebih Kristen daripada Kristen itu adalah orang Islam. Karena orang Islam disunat, sedangkan orang Kristen tidak disunat. Saya sudah jelaskan panjang lebar. Kalau Anda kurang jelas, silakan diputar lagi supaya kita tidak terkecoh oleh adanya ajaran-ajaran yang membingungkan dan cenderung menyesatkan hari-hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih buat pengajaran hari ini. Tuhan tolong supaya kami terus waspada terhadap penyesatan di mana-mana. Dan ajari kami untuk kami terus bertumbuh, dewasa, dan mengenal firman-Mu. Dan bertambah teguh dalam iman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami. Terpuji Engkau kekal selamanya, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.